Hai Anika, guys di sini beberapa bulan yang lalu kita udah ngebahas Asus VivoBook 14X Pro OLED versi sebelah. Sekarang waktunya kita bahas yang versi merah dan bedanya kalau yang sebelah itu ada kata-kata Asus VivoBook 14X, di versi merah ini nggak ada. Jadi dia langsung Asus VivoBook 14 Pro OLED. Awalnya saya kira kenapa dia nggak ada kata X-nya karena cuman penamaan aja. Jadi yang ada 14X itu versi sebelah dan 14 yang non-X itu versi si merah. Cuman ternyata ada beberapa part juga yang beda di Asus VivoBook 14 non-X ini. Di versi Asus VivoBook 14X itu ada numpad yang juga bisa menjadi dial pad ketika kita gunakan untuk editing. Kayak di Adobe Family dan teman-temannya. Sementara di Asus VivoBook 14 yang non-X ini nggak ada. Tapi untungnya touchpadnya ini lebar banget. Jadi buat yang suka browsing atau editing cuma pakai touchpad, menurut saya bakal suka karena dia udah lebar dimensinya dan udah responsif, tactile dan juga udah nyaman banget. Kalau dari segi form factor sebenarnya sama aja antara Asus VivoBook 14X dan yang non-X. Bahan materialnya menggunakan perpaduan aluminium di bagian punggung laptopnya dan plastik ABS di bagian keyboard dan area bawahnya. Logonya juga sama dengan tulisan Asus VivoBook yang di-engrave dengan desain ala-ala barcode yang kayak jadi desain ala-ala street fashion gitu. Untuk Excel-nya juga bisa dibuka dengan satu tangan, cuman Excel-nya ini belum bisa dibuka sampai 180 degree. Selain namanya yang berbeda, terus juga touchpad-nya nggak ada dial pad-nya, keyboard-nya pun juga berbeda. Kalau feel-nya sih sama, feel laptop yang nggak mainstream, yang nggak murah, feel-nya udah lumayan nyaman dan enak untuk ngetik. Cuman bedanya di seri non-X ini keyboard-nya nggak dual tone, jadi satu warna aja dengan tombol enter yang masih sama dengan 14X, jadi ada aksen barcode-nya. Untuk tombol powernya kalau kalian lihat nggak sama dengan tombol lain karena dia lebih tipis dan travel distance-nya lebih pendek karena memang dibikin seperti itu untuk memudahkan kita merabanya. Karena untuk tombol powernya ini dia juga udah dibekali dengan sensor fingerprint. Untuk backlit juga masih ada dengan 3 tingkat adjustment brightness juga sama dengan versi yang 14X. Terus kalau untuk SKU warnanya dia ada dua, jadi ada yang quiet blue seperti yang kita bahas ini dan juga ada yang cool silver. Kalau dari segi dimensi sekilas nggak ada perbedaan. Bobotnya sama 1,45 kg, tapi untuk ketebalannya Asus 14 yang non-X lebih tebal dengan ketebalan 1,93 cm. Kenapa yang versi Asus VivoBook 14 non-X Pro OLED ini dia lebih tebal? Karena untuk prosesornya dia pakai prosesor yang biasanya digunakan di laptop gaming. Jadi dia pakai AMD Ryzen 5 5600H, jadi bukan U, H 45 watt dengan 6 core 12 thread yang L3 case-nya itu ada di 19 MB dan turbo boost-nya bisa sampai 4,2 GHz. Dan yang menarik di laptop yang setipis ini untuk SKU prosesornya dia ada 3 dan ketiganya itu pakai prosesor seri H semua. Jadi Ryzen 5 5600H seperti yang kita bahas ini, terus juga Ryzen 7 dan yang paling menarik sih Ryzen 9 5900HX itu biasanya ada di laptop gaming yang high-end. 8 core 16 thread di laptop tipis. Untuk sebuah prosesor X86, prosesor ini powerful banget. Apalagi kan dengan fabrikasi 7 nanometernya, performa kencengnya ini bisa tetap efisien. Dan semoga aja ada orang Asus yang nonton video ini, jadi saya bisa dipinjemin yang seri Ryzen 9 5900HX karena saya penasaran banget gimana performanya kalau dimasukkan di laptop tipis. Kalau untuk GPU-nya sama dengan versi sebelah juga, jadi dia pakai RTX 3050 laptop GPU GDDR6 4GB, tapi RTX-nya ini RTX yang versi studio. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke Nvidia GeForce Experience, pastikan drivernya itu yang studio driver ya, bukan game ready driver. Karena memang segmentasinya dia digunakan untuk editing. Untuk RTX 3050-nya juga sama dengan versi sebelah, jadi boost clock-nya itu 1057 MHz, maksimum TGP-nya ada di 50 watt dengan dynamic boost. Fitur resizable bar yang biasanya ada di laptop gaming juga udah aktif di laptop ini. Cuman sayangnya Asus VivoBook yang non-X ini untuk memori RAM-nya yang kita bahas ini ya, RAM-nya memang dual channel, tapi secara default dia cuma 8GB dengan speed 3200 MHz. Dan kalau saya lihat di websitenya Asus memang RAM-nya itu up to 16GB. Jadi mungkin yang 16GB itu adalah yang versi Ryzen 7 atau Ryzen 9. Tapi untuk unit yang kita bahas ini dia dual channel on board, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi saran saya buat Asus sih mungkin untuk yang AMD Ryzen 5 ini bisa dikasih 2 SKU untuk memori RAM ya. Jadi yang memang budgetnya terbatas ya oke lah dikasih 8GB. Cuman mungkin ada beberapa orang yang budgetnya lebih dan bisa pilih yang 16GB. Terus kalau untuk storage kapasitasnya ini 512GB dan speednya ada di kisaran 2000-an Mbps. Sekarang lanjut kita bahas untuk spesifikasi layarnya. Dan layarnya ini saya suka banget karena layarnya ini kayak dikasih panel yang benar-benar mahal, panel yang benar-benar overkill. Jadi layarnya ini berdimensi 14
14 inch dengan resolusinya dari 2,8K, panelnya ini OLED dengan refresh rate 90 Hz dan 0,2 milisecond response time. Padahal dia bukan laptop gaming tapi dikasih 90 Hz dengan 0,2 milisecond response time. Terus untuk color gamutnya dia juga udah 100%, tapi 100%-nya ini bukan 100% sRGB, lebih luas lagi dengan 100% DCI-P3. Buat yang belum tahu apa itu DCI-P3, DCI itu stand for Digital Cinema Initiative. Jadi itu adalah standar atau color gamut yang memang biasanya digunakan di perfilman di Hollywood. Jadi kualitasnya itu ibaratnya gini aja deh. Jadi kalau misalkan kalian sutradara dan kalian pengen syuting atau bikin visual, terus visual yang kalian kasih ke laptop ini gambarnya, warnanya akan sama dengan visual yang kalian buat tersebut. Paham kan ya? Terus di bagian atas frame-nya ini agak tebal karena memang ada webcam di situ dengan 720p 30 fps dan juga ada privacy shutternya juga. Dengan cara digeser aja, atau kalau kalian mau mati secara mekanikal, kita juga bisa tekan Fn plus F10. Terus di beberapa video review kita tentang Asus yang OLED itu pasti bakal banyak pertanyaan, apakah panel OLED-nya ini cepat burn in, apa cepat rusak. Jujur aja untuk beberapa barang yang kita review itu sampai saat ini belum rusak karena memang pemakaian kita jarang-jarang sih ya. Cuman kalau misalkan kalian udah punya Asus yang versi OLED, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar apakah panelnya ini cepat burn in. Karena kalau kita ngomongin dia cepat burn in atau enggak, sekali lagi itu tergantung dengan pemakaian, dan Asus sendiri pun juga sudah memiliki fitur yang namanya Asus OLED Care. Yang intinya fitur-fitur Asus OLED Care ini untuk memperpanjang umur dari panel OLED-nya. Dan sekarang juga ada fitur baru yang dulu ketika saya review Asus VivoBook 14X itu nggak ada, yang namanya adalah Target Mode, di mana area window yang nggak kita pakai akan diredupkan sama dia. Yang kata Asus ini akan mengurangi kemungkinan untuk burn in. Cuman ya sekali lagi untuk tahu cepet burn in atau enggak itu biasanya bakalan random ya, tergantung dengan pemakaian, tergantung berapa lama, tergantung berapa lama kalian pakai gambar statiknya. Dan Asus OLED Care tersebut intinya adalah gimana caranya mengurangi gambar statik. Jadi saran saya kalau misalkan kalian pakai laptop ini atau pakai panel OLED yang lain, pastikan kalian jarang-jarang untuk menggunakan gambar yang statik atau gambar yang nggak bergerak biar panelnya ini nggak cepat burn in. Dan ngomongin Asus, di sini juga banyak fitur yang bisa membantu produktivitas kita. Contohnya ada AI Noise Cancelling Microphone. Jadi dengan AI Noise Cancelling ini suara kita aja yang bakal dominan. Dan di sini ada 4 mode yang langsung aja kita coba satu-satu ya. Jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofonnya dari Asus, dan ini untuk AI Noise Cancellingnya kondisi off, AC saya itu nyala dan seharusnya kedenger ya. Cuman sekarang coba kita lihat pakai menu yang Basic Reception Optimization. Jadi kira-kira seperti ini, apakah ada perbedaan? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini untuk mode yang kedua. Mode yang ketiga namanya adalah Single Presenter Conference Call. Jadi kira-kira seperti ini suaranya. Apakah ada bedanya? Sekarang kita coba fitur yang terakhir. Ini Multi Presenter Conference Call. Jadi seharusnya suaranya bakal dominan kalau misalkan kita multi conference. Jadi ada 2 orang di sini. Cuman 1 orang aja nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan kalian dengar bedanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terus selain AI Noise Cancelling Microphone, juga ada AI Noise Cancelling Speaker. Fungsinya sama juga, cuman ini untuk speaker. Jadi kalau misalkan kita lagi meeting online, kalian bisa lebih mendengarkan suara lawan meeting kita, dia akan lebih dominan. Atau mungkin kalian pengen nonton Netflix yang banyak dialognya, itu suara dialognya akan lebih dominan. Sekarang langsung aja kita coba. Dan yang kalian dengarkan ini adalah suara trailernya Doctor Strange dengan AI Noise Cancelling speakernya saya matikan. Jadi seperti ini. Dan sekarang ini fitur AI Noise Cancelling speakernya saya nyalakan ya, on, dan suaranya seperti ini. Ada sih ya bedanya, cuman tipis banget antara noise cancelling speakernya off dan juga on. BTW untuk kualitas speakernya dia udah enak banget karena dia tersertifikasi sama Harman Kardon. Ya walaupun kalau dibilang lebih enak ini dibanding ZenBook, enggak sih ya, masih lebih bulat ZenBook bassnya. Cuman untuk sekelas VivoBook yang pakai Harman Kardon, suaranya udah salah satu yang terbaik lah. Terus di My Asusnya ini juga ada fan profile untuk mengatur skenario mode. Jadi ada performance yang kalau pakai mode ini laptopnya harus dicas. Terus juga ada standard mode dan juga whisper mode kalau mau mode hemat baterai. Oh ya, ngomongin hemat baterai, untuk baterainya lumayan gede untuk sebuah laptop setipis ini. Jadi dia punya kapasitas baterai itu 63 Wh. Cuman karena untuk prosesornya aja dia maksimum TDP 45 Watt, GPU-nya 50 Watt kalau pakai Dynamic Boost. Jadi daya tahan baterainya kalau menurut saya sih standar. Ketika saya coba browsing pakai Microsoft Edge dengan Wi-Fi on, brightness-nya 50%, volume 20%, dia bisa tahan sekitar 6 jam 50 menit.
hampir 7 jam, yang sebenarnya untuk baterai 63 watt hour di laptop tipis itu nggak awet-awet banget, tapi karena udah hampir 7 jam, ya masih oke lah. Terus untuk cooling, karena prosesornya ini seri H, seri high performance yang biasanya ada di laptop gaming, jadi Asus memberikannya cooling ekstra, yang Asus menamainya dengan Asus Ice Cool Plus dengan dual fan dan juga dual heatsink. Tapi gimana performanya dengan Ryzen 5 5600H RTX 3050 Studio? Sistem coolingnya ini apakah mumpuni? Langsung aja kita coba. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 kita loop sebanyak 10 kali. Tapi pertama kita coba dulu untuk performa single core-nya di skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicas dan di My Asus-nya ada di high performance fan profile-nya. Dan hasilnya untuk single core dia mendapatkan skor itu 185 poin. Kalau untuk multi core-nya di running pertamanya dia bisa kenceng banget dengan skor 1498. Tapi akhirnya dia turun dan skor terendahnya itu ada di running ke-10 dengan skor 145. Kalau untuk suhu temperaturnya dengan skenario rata kanan ini seperti biasa dia nyolong-nyolong ya, di kisaran maksimum temperaturnya itu bisa tembus 95 derajat Celcius, tapi cuma nyolong 4 kali aja, setelah itu dia ada di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke skenario kedua, fan profile di My Asus-nya ini ada di balance dan kondisi laptopnya tidak dicas, dan hasilnya memang terjadi penurunan performa. Di single core-nya dia mendapatkan 140 poin dan untuk multi core-nya juga ada penurunan performa dengan stabilnya itu di kisaran 1000 poin dan running pertama tetap yang tertinggi dengan 1100-an poin. Lanjut ke tes 3D Mark dengan driver Vicetrack, hasilnya dia mendapatkan skor 9290 dengan detail yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Terus untuk time spy-nya dia mendapatkan skor 4177 dan time spy stress test-nya sayangnya dia nggak lolos ya dengan skor 91,7%. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark. Kita ekspor ke Full HD dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi yang kenceng banget. 1 menit 12 detik dan untuk suhu temperaturnya ketika kita pakai rendering ini nggak sampai 80 derajat Celcius. Jadi nggak setinggi di Cinebench tadi. Lanjut ke tes rendering 3D dengan template BMW seperti biasa dan untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 30 detik. Kalau untuk suhu temperaturnya di BMW dengan CPU render ini agak mirip-mirip dengan Cinebench R15. Jadi untuk suhu maksimumnya ya, maksimumnya bukan konstan atau stabilnya, dia ada di kisaran 90 derajat Celcius. Kalau untuk GPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 26 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game Dota dengan resolusi bawaan laptopnya yaitu 2880 x 1800 2,8K refresh rate 90Hz. Terus grafiknya ada di best looking dan hasilnya untuk Dota 2 ini dia bisa stabil di kisaran 80 sampai 90 FPS dengan resolusi 2,8K ya, bukan Full HD. Lanjut ke game Valorant, sama juga resolusinya kita pakai resolusi bawaan laptopnya dan grafiknya pun juga ada di high dan hasilnya walaupun RAM-nya ini cuma 8GB tapi ternyata kalau kalian main game Valorant FPS-nya masih bisa tembus di atas 100 FPS. Dan untuk suhu temperaturnya ketika main game Valorant ini juga cukup aman dengan di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game Genshin Impact dengan resolusi bawaan juga 60 FPS-nya saya aktifkan dan grafiknya ada di high. Dan hasilnya dia nggak bisa stabil di 60 FPS ya untuk game Genshin ini kalau kita pakai resolusi 2,8K. Jadi kalau kalian mau main game Genshin di laptop ini saran saya sih turunkan resolusinya ke Full HD aja udah cukup. Tapi yang menarik di game AAA yaitu Assassin's Valhalla dengan grafik medium terus resolusinya bawaan juga 2,8K. Dia masih mendapatkan average FPS itu sekitar 50 walaupun memang kadang drop di 30 FPS tapi masih playable kok untuk dimainkan. Dan kalau kita ngomongin suhu temperaturnya di Assassin's Valhalla, game yang memang akrab dengan suhu ini, kalau untuk VivoBook 14 ini suhunya masih relatif dingin dengan di bawah 80 derajat Celcius. Game terakhir kita coba di game Watch Dogs Legion dengan resolusi yang sama juga 2,8K. Jadi saya cobain aja pakai resolusi bawaannya. Dengan ray trace-nya itu ada di high dan DLSS-nya ada di performance. Dan hasilnya dia juga masih playable untuk dimainkan dengan average FPS itu ada di kisaran 40-an FPS. Lanjut untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5 dan untuk port I/O-nya di bagian kanan ada input power, USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI 1.4, USB-C 3.2 Gen 1, micro SD card reader dan audio jack combo. Di sebelah kirinya cuma ada 2 buah yaitu USB 2.0 Type A. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus VivoBook 14 Pro OLED yang non-X kali ini. Kalau untuk harganya SKU yang terendah yang Ryzen 5 5600H yang kita bahas ini harganya 15.299.000 dan untuk yang Ryzen 7 5800H harganya itu 16.299.000 dan yang Ryzen 9 5900HX 17.799.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi.
Dan seperti biasa, harga ini sudah include dengan Asus Premium Care, terus juga ada Windows 11 dan juga OHS 2021. Kesimpulannya, kalau secara performa AMD Ryzen 5 5600H ini udahlah ya, nggak usah diragukan lagi karena Ryzen 5 5600H ini biasanya ada di laptop gaming dan dia dimasukkan di laptop tipis. Dan tadi kalian juga udah lihat gimana performanya, kencengnya kayak apa. Cuman memang masalahnya karena form factornya tipis, sistem coolingnya kalau dibilang dia sedingin laptop gaming, ya enggak ya. Karena airflow-nya nggak bakal optimal di laptop yang setipis ini. Dan dia tadi KO di Cinebench R15 dengan suhu sekitar 95 derajat Celcius dan time SPI stress testnya juga nggak lolos dengan skor 91%. Cuman kalau kita gunakan untuk tes rendering dan juga gaming, suhunya itu masih cukup acceptable. Layar OLED-nya juga udah cantik banget dengan 90Hz dan 100 DCI-P3 dan XDR-nya juga. Dan yang paling saya suka, performa kencengnya ini dibalut atau dibungkus di form factor yang secantik dan juga setipis ini. Sayangnya, untuk kekurangannya yang SKU Ryzen 5 3600H ini, sayangnya RAM-nya ini onboard 8GB dan kalau misalkan ada opsi untuk 16GB, menurut saya akan lebih bagus walaupun onboard nggak masalah tapi udah 16GB. Terus kekurangan lain di Asus VivoBook yang non-X ini, touchpad-nya nggak ada menu dial pad seperti versi sebelah, cuman nggak apa-apa sih ya. Karena untuk touchpad-nya ini udah lebar banget, jadi kalau kalian nggak pakai mouse atau lupa bawa mouse, seharusnya sih nggak masalah walaupun ya tetap bakalan enak kalau pakai mouse. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!